Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah metode perancangan program pertemuan 6 tentang modularisasi dan komunikasi antar modul. Pokok bahasanya adalah apa itu pemrograman modular, bagaimana konsepnya, lalu komunikasi antar modul, kemudian kohesi dan kopling. Kalau kita bikin program dengan teknik terstruktur, maka program akan dijalankan sesuai dengan baris perintahnya. Kalau misalkan kita bikin program dengan teknik lain, yaitu teknik modular, di mana program itu kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian program disebut dengan modul atau subprogram atau fungsi, itu mempunyai fungsi masing-masing ya. Kemudian ada satu bagian yang disebut dengan program utama. Nah, proses ini disebut juga dengan top-down design. Pada pemrograman modular, pertama kita memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil. Modul yang dibentuk mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya, mempunyai tugas sendiri-sendiri. Setiap modul itu nanti ada input, ada output, atau single entry dan single exit. Kemudian bentuk dari sebuah modul sebenarnya sama seperti program pada umumnya, terstruktur, yaitu berupa baris-baris perintah yang ditulis dan dikerjakan dari atas ke bawah sesuai dengan urutannya. Dan dalam pemrograman modular ada satu bagian program yang disebut dengan program utama atau main program. Sisanya adalah subprogram atau modul. Berapa banyak modul yang dibuat? Ya tergantung kebutuhan dari programnya. Ada 6 langkah dalam pemrograman modular. Yang pertama adalah kita tentukan dulu permasalahannya apa. Perlu nggak sih kita bikin sebuah program dengan teknik modular? Kemudian kita tentukan input dan outputnya. Yang kedua adalah kita tentukan modul-modulnya yang diperlukan apa saja. Kemudian yang ketiga adalah kita buat bagan untuk menggambarkan bagaimana komunikasi antar modul. Yang keempat adalah buat logika dari program utamanya menggunakan pseudocode. Yang kelima, buat logika untuk masing-masing modul. Lalu yang terakhir adalah kita buat dash checkingnya. Nah, karena tiap program itu ada modul-modul, maka tiap modul atau sebuah program utama pasti punya data. Data itu kalau tersimpan di dalam variabel, maka nanti ada yang namanya variabel lokal, ada variabel global. Nah, jadi global data itu adalah data yang tersimpan di dalam variabel global. Yang mana variabel global? Variabel global itu variabel yang terdapat di dalam program utama. Nilainya berlaku di program utama dan seluruh bagian program, termasuk modul-modul lain. Nah, sedangkan variabel lokal yang isinya adalah lokal data, itu adalah variabel yang terdapat di dalam masing-masing modul. Nilainya hanya berlaku di dalam modul itu sendiri. Nah, ini akan memberikan pengaruh ya atau side effect, yaitu bahwa kalau terjadi perubahan nilai di bagian variabel global, maka dia akan mempengaruhi nilai-nilai di program utama dan seluruh bagian program. Jadi dia akan mengaruhi nilai dari variabel dari modul-modul yang menggunakan variabel global. Kemudian kalau lokal data atau variabel lokal, kalau ada perubahan tidak mempengaruhi bagian lain selain modul itu saja ya. Nah, ini contoh pemrograman modular. Misalkan kita membuat program untuk menghitung luas persegi panjang dengan teknik modular. Di sini saya beri contoh ya menggunakan implementasi dalam C++. Yang sebelah kiri adalah program untuk dengan teknik terstruktur. Di situ saya tuliskan tanpa fungsi, berarti tidak menggunakan teknik modular. Nah, yang sebelah kanan itu adalah program yang menggunakan teknik modular. Di situ terbagi dua programnya. Saya bikin sebuah modul saja dan yang atas ya. Nah, modulnya berupa fungsi. Yang bawah itu adalah program utama. Kita lihat di situ bahwa tugas dari program utama adalah memanggil fungsi. Nah, fungsinya itu adalah berisi tugas untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, fungsi kalau di dalam C++ atau di hampir semua bahasa pemrograman itu ada dua macam. Yang pertama yang tidak mengembalikan nilai, yang kedua adalah yang mengembalikan nilai. Ya. Jadi perbedaannya adalah pada fungsi yang tidak mengembalikan nilai, Anda lihat di situ
nama fungsinya yaitu luas persegi. Luas persegi hanya sekedar nama fungsi. Panjang 9, lebar 2. Nanti luasnya berisi variabel luas akan berisi panjang kali lebar. Nah, perhatikan di situ panjang, lebar, dan luas itu adalah variabel lokal karena dia adanya di dalam fungsi. Sedangkan di situ di bagian bawah ada program utama, di situ tidak ada variabel yang dideklarasikan, berarti tidak ada data global atau variabel global. Nah, yang sebelah kanan Anda lihat itu kata depannya bukan void tapi in di nama fungsinya. Kenapa? Karena nama fungsinya yaitu luas persegi itu menyimpan nilai. Anda lihat di situ tidak ada variabel atau data global, data lokal luas. Jadi panjang kali lebar P kali L itu return atau dikembalikan. Jadi 9 kali 2 18, 18-nya itu di return kemana? Ke nama fungsinya. Nama fungsinya luas persegi. Sehingga di bagian program utama Anda lihat pada saat kita mau menampilkan luas persegi, berarti yang kita cout kan itu adalah luas perseginya karena nilai 18, nilai perkalian panjang dengan lebar yaitu 18 adanya di kata luas persegi. Baik. Berikutnya adalah kalau lihat program ini setelah kata void luas persegi diikuti dengan tanda kurung ya. Anda lihat di main program bagian bawah pada saat dia dipanggil di program utama itu juga kita menyebut luas persegi diikuti dengan kurung buka tutup. Nah, di dalam kurung buka tutupnya baik yang fungsi yang mengembalikan nilai maupun tidak itu tidak ada apa-apa ya di dalam tanda kurungnya. Nah, kita bisa menuliskan parameter di dalam tanda kurung tersebut. Nah, parameter inilah yang menjadi komunikasi antar modul. Nah, ini yang tadi disebutkan di depan yaitu bahwa kita bisa menggambarkan modul-modul dalam bentuk bagan, contohnya adalah seperti ini. Nah, tadi disebutkan bahwa parameter ini itu sebagai salah satu bentuk komunikasi ya. Jadi parameter ini nanti dilewatkan. Bagaimana cara melewatkan parameter atau parameter passing? Nah, ini pada parameter passing kita menyampaikan data dari modul pemanggil ke modul yang dipanggil. Nah, jadi antara modul yang satu dengan yang lain atau dengan program pertama itu bisa memanggil. Bisa satu arah, bisa juga dua arah. Komunikasi antar modul itu bisa berbentuk parameter ya. Nah, parameter ada dua. Yang pertama adalah parameter aktual, yang kedua ada parameter formal. Parameter aktual yaitu parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan. Sedangkan parameter formal itu parameter yang terdapat pada fungsi. Kita lihat pada contoh berikut. Nah, pada baris pertama program void luas persegi, di dalam kurungnya ada int bintang A sama int B ya. Nah, A dan B itulah yang disebut dengan parameter formal. Yang di bawah ada luas persegi yang ada tulisan N A, B. Nah, A, B yang di bawah itu adalah parameter formal. Jadi bagian program utama yang bawah itu memanggil fungsi yang ada di atas. Nah, pada saat dipanggil harus disertakan parameternya. Jumlah parameternya harus sesuai dengan fungsi yang dipanggil. Kalau fungsi yang dipanggil itu parameternya 1 ya berarti pas dipanggil 1. Kalau ada 2, 2, kalau 3, 3 itu. Kemudian Anda lihat di situ tadi disebutkan di depan bahwa passing atau melewati parameter itu ada dua macam ya. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Maksudnya satu arah itu seperti ini. Kita lihat program utama yang bawah yang main ya. Kita berikan nilai A dan B, A8, B5. Nah, ini dikirim ke void luas persegi atau ke fungsi. Nah, ini A dikirim, maksud saya B dikirim satu arah ya. Nah, jadi 5 dikirim ke fungsi. Nah, 8 A sama dengan 8 juga dikirim ke fungsi. Tapi Anda perhatikan di situ bahwa dari fungsi, kita lihat di fungsinya perintahnya A sama dengan A ditambah B. Berarti
8 tambah 5 sama dengan 13. Berarti nilai A-nya yang tadinya 8 akan berubah menjadi 13. Nah, 13 nanti pada saat ditampilkan itu munculnya A itu bukan 8 tetapi 13 karena tadi sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengubah menjadi 13 itu kan di bagian fungsi. Nanti pada saat dipanggil di program utama dikirim balik ke program utama. Nah, ini disebut dengan dua arah atau disebut dengan passing by reference. Kalau satu arah disebut dengan passing by value. Ini sudah pernah Anda dapatkan di mata kuliah algoritma dan mata kuliah pemrograman dasar ya. Nah, makanya di situ kalau dalam C++ ya itu diberikan tanda yang berbeda untuk passing by reference dan passing by value. Kalau passing by reference di situ di parameternya ditambahkan bintang A ya. Sedangkan B passing by value, passing by reference ditambahkan bintang, passing by value tidak ada tanda bintangnya yaitu parameter B. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi pemanggilan itu untuk beberapa istilahnya bisa passing by value atau passing by reference ya, atau istilahnya call by value dan call by reference. Bahasa Indonesia adalah pemanggilan dengan nilai call by value, pemanggilan dengan acuan disebutkan call by reference atau passing by reference. Di sini ada contoh kasus modularisasi ya. Misalkan di sini kita mau mengurutkan data input. Nah, kemudian di sini bagannya menggunakan hierarki chart. Misalkan kita mau melakukan atau membuat suatu program nanti untuk mengurutkan bilangan. Berarti kita buat modul untuk menginput data. Kemudian kita nanti akan buat modul untuk sorting data atau pengurutan data. Kemudian kita bikin modul untuk cetak hasil sorting. Nah, di dalam proses sorting itu nanti ada proses atau modul tukar data ya. Nah, di situ ada seperti arus data ya. Nah, arus data itu menunjukkan apa yang menjadi input dan apa yang menjadi output dari program-program dari masing-masing modul. Nah, ini kalau diimplementasikan ke dalam pseudocode. Kemudian ada yang disebut dengan kohesi dan coupling. Nah, kalau dalam pemrograman modular itu kan ada hubungan ya, hubungan antara modul yang satu dengan modul yang lain. Nah, kohesi dan coupling itu adalah konsep dasar dalam rekayasa perancangan perangkat lunak, di mana di situ prinsipnya adalah loose coupling high cohesion. Jadi coupling itu coupling yang baik adalah coupling yang renggang, sedangkan cohesion adalah yang baik adalah cohesion yang tinggi. Jadi tingkat keeratan coupling itu yang baik adalah renggang atau rendah. Tingkat cohesion yang baik adalah yang ketat atau yang tinggi. Nah, di sini mungkin lebih jelas ya. Kohesi adalah hubungan antar elemen di dalam suatu modul. Elemen ini bisa berupa nilai atau variabel. Kohesi ada macam-macam ya. Kita mulai yang pertama di sini yaitu kohesi function. Oke, sebelum kita mulai kita lihat di sini bahwa pada kohesi perubahan pada modul dengan tingkat kohesi yang tinggi tidak terlalu membawa dampak perubahan terhadap modul lain. Ya. Jadi tinggi high cohesion itu lebih baik, sehingga lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih baik high cohesion? Karena lebih mudah dalam pemrograman, pengujian dan perawatan ya. Lebih mudah dipahami dan lebih mudah di dokumentasi. Pada modul dengan tingkat kohesi tinggi, informasi lebih mudah disembunyikan karena komunikasi antar modul diminimalkan. Ini yang pertama adalah kohesi. Kohesi ada macam-macam ya. Yang pertama kohesi fungsional, yaitu setiap kalau misalkan programnya dalam bentuk modular, maka mempunyai satu tugas, menghasilkan satu hasil atau satu parameter output. Nah, kita lihat di sini contohnya. Mana parameter outputnya? Parameter outputnya adalah pajak. Parameter output itu maksudnya
parameter dari yang dikirim dari fungsi ke program utama. Yang sebelah kiri void text itu adalah void text kurung buka kurawal buka sampai kurung kurawal buka bawah itu fungsi ya. Nah, yang sebelah kanan yaitu main itu adalah program utamanya. Kita lihat di situ float adalah parameter pajak itu adalah parameter output. Parameter inputnya adalah harga, menghasilkan satu parameter output. Baik, yang kedua adalah kohesi sekuensial. Sekuensial itu kan artinya berurutan atau beruntun, yaitu kohesi di mana pekerjaan yang beruntun kegiatan dilakukan lebih dari satu. Hasil dari kegiatan sebelumnya menjadi masukan dari kegiatan selanjutnya. Nah, ini bisa juga dipecah menjadi beberapa fungsi. Ini contoh ya. Nah, misalkan di situ kita lihat contohnya mana? Hasil dari kegiatan sebelumnya menjadi masukan. Anda lihat hasil dari kegiatan seleksi baris 1 sampai 6 itu akan menentukan kegiatan pada baris 7 sampai 8. Hasil nilai pembelian itu nanti tergantung pada potongannya berapa, kan bisa 0,15, 0,10 atau nggak dapat potongan sama sekali. Berarti nilai pembelian akan tergantung dari hasil seleksi pada baris 1 sampai 6 ya. Jadi itu contoh kohesi sequential. Kemudian yang ketiga adalah kohesi komunikasi. Kegiatan lebih dari satu menggunakan data yang sama ya. Ini contohnya. Misalkan ini barisnya kurang rapi ya. C sama dengan A tambah B, D sama dengan A min 1. Jadi C sama dengan A tambah B itu kita menggunakan variabel A. Di bawahnya D sama dengan A min 1, kita pakai A lagi. E sama dengan A kali B. Tapi Anda perhatikan di situ tidak ada satu baris perintah pun yang mengubah nilai A. Sehingga dari atas ke bawah nilai A itu akan tetap, misalkan A sama dengan 10. Maka nilai A pada instruksi baris pertama yaitu C sama dengan A tambah B, A 10. D sama dengan A min 1 dengan nilai A sama dengan 10. Nah, kalau seperti itu disebut dengan kohesi komunikasional. Nah, tadi disebutkan bahwa dapat dijadikan fungsional ya. Nah, ini contohnya kohesi komunikasional. Fungsi luas dan keliling menggunakan nilai PJ dan LB yang sama. Nah, tadi kan dikatakan kohesi komunikasional menggunakan data yang sama. Mana data yang sama? Di situ kalau dalam bentuk fungsional, kalau ini kan contoh yang di sini kan tidak dalam bentuk fungsional ya. Nah, kalau di sini kalau dalam bentuk fungsi, di situ ada dua buah fungsi ya. Int luas dan int keliling. Kita lihat parameternya di dalam kurung PJ dan LB. Keliling juga menggunakan data yang sama, PJ dan LB. Nah, ini contoh dari kohesi komunikasional, yaitu menggunakan data yang sama. Yang berikutnya adalah kohesi prosedural. Suatu kegiatan dengan kegiatan lain tidak ada hubungannya. Nah, kegiatan itu bisa terhubung ya, atau elemen dalam kegiatan itu terhubung satu dengan lainnya karena urutan statement. Ya, mungkin ini contohnya yang di bawah. Atau mungkin saya berikan contoh seperti ini misalkan ya. Misalkan kita punya tiga fungsi nih, input data, kemudian pengurutan dengan metode quicksort dan binary search ya, yaitu pencarian dengan teknik binary. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita lihat di situ itu kan fungsi yang berbeda tuh tiga-tiganya. Fungsi input data itu fungsi sendiri, quicksort dan binary search adalah fungsi sendiri ya. Jadi mereka adalah fungsi yang independen. Tapi mereka bisa saja saling tergantung ya. Bisa saja mereka saling tergantung. Nah, di sini mereka misalkan nih binary search, mereka tadi saya bilang independen, tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi mereka bisa berhubungan satu sama lain. Kenapa? Seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah algoritma, binary search itu bisa dilakukan apabila datanya dalam
kondisi terurut baik menaik maupun menurun. Pada saat kita menginput data, misalkan datanya itu acak, maka berarti kalau mau kita melakukan pencarian biner itu harus diurutkan. Maka berarti fungsi quick sort itu harus kita panggil gitu ya. Nah, jadi mereka fungsi independen, tapi pada saat tertentu mereka bisa bergantung satu sama lain. Nah, karena sebelum dilakukan proses binary search data harus terurut, berarti kita harus panggil quick sort dulu dong. Jadi Anda jangan menuliskan input data di main ya, di main input data binary search lalu quick sort, kebalik berarti kan. Binary search itu datanya harus terurut dulu, berarti kita panggil function quick sort dulu baru panggil function binary search. Berikutnya adalah kohesi temporal. Elemen terlibat dalam berbagai kegiatan yang punya hubungan dalam waktu. Urutan tidak penting. Saya ambil contoh yang sama ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sebutkan, mereka independen. Ya, maksud saya fungsi input data quick sort sama binary search adalah fungsi yang berbeda. Tapi pada satu saat mereka bisa saling tergantung gitu. Kalau misalkan tadi sudah saya sebutkan data yang kita input itu acak, maka kita harus urutkan dulu karena kita mau melakukan pencarian binary search. Misal kita menginput data sudah dalam kondisi terurut, berarti function quick sort itu tidak diperlukan untuk mengurutkan data karena datanya sudah terurut. Berikutnya adalah kohesi logical. Dari namanya kita sudah tahu bahwa kohesi logical ini apabila di dalamnya itu ada proses seleksi atau pemilihan ditandai dengan adanya statement if atau switch case. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan kita punya fungsi hitung luas, hitung keliling sama hitung volume. Lalu di sini dikatakan bahwa pada kohesi logical elemen-elemen melakukan kegiatan dengan kategori yang sama ya. Parameter masukan menentukan kegiatan yang dilaksanakan. Tidak semua kegiatan dilaksanakan. Anda lihat di sini. Pada saat kita di bagian program utama, variabel pilih itu akan berisi angka sesuai dengan yang dipilih. Kalau diisi oleh user 1, maka yang dipanggil adalah hitung luas. Nah, hitung keliling sama hitung volume tidak terpanggil. Nah, ini yang dikatakan tadi tidak semua kegiatan dikerjakan. Fungsi yang dipanggil sesuai dengan yang dipilih. Jadi kegiatan yang dikerjakan adalah, atau dengan kata lain fungsi yang dipanggil adalah sesuai dengan yang dipilih oleh user. Dia akan mengetik 1, 2, atau 3. Berikutnya adalah kohesi koinsidental. Kohesi koinsidental yaitu elemen-elemen tidak mempunyai hubungan, tapi mereka berada di dalam satu struktur program yang sama. Nah, itu kebetulan, makanya disebut dengan koinsidental. Nah, ini misalkan saya bikin contohnya ya. Di sini program misalkan saya bikin, nah di situ ada program untuk menghitung luas segitiga dan menghitung luas persegi panjang. Ada hubungannya? Tidak ada hubungannya. Luas persegi beda variabelnya, yaitu inputnya beda. Untuk menghitung luas persegi dibutuhkan variabel panjang dan lebar. Untuk segitiga itu butuh variabel alas dan tinggi. Lalu prosesnya juga kan berbeda. Tapi mengapa mereka bisa secara bersamaan tiba-tiba secara kebenaran atau koinsidental berada di program yang sama? Nah, misalkan kita tulis mereka sama karena konteks programnya misalkan menghitung luas bidang. Nah, persegi kan adalah bidang, segitiga adalah bidang ya. Tetapi elemen-elemen pada baris perintah 3 dan baris 4 tidak ada hubungannya. Nah, itu mengenai kohesi. Jadi high cohesion itu baik. Yang berikutnya adalah coupling. Coupling itu keeratan hubungan antar modul atau tingkat ketergantungan di antara modul. Loose coupling itu yang bagus, artinya semakin independen atau semakin kecil ketergantungan maka itu lebih baik. Apa yang faktor yang mempengaruhi jumlah coupling? Yaitu jumlah data yang disalurkan atau parameter.
Kemudian jumlah kontrol data yang disalurkan sebenarnya sama ya, cuma kontrol data itu akan menentukan fungsi mana atau modul mana yang dipanggil. Kemudian jumlah elemen data global yang digunakan bersama-sama oleh beberapa modul. Ini ada jenis-jenis kopling. Kita mulai yang pertama yaitu kopling data. Komunikasi di antara modul menggunakan data. Nah, data yang baik adalah dengan jumlah minimal. Artinya parameter data yang disalurkan semakin sedikit semakin baik. Contohnya ini ya. Yang sebelah kiri ini adalah program yang berbentuk modular, yang kanan juga modular. Cuma yang kiri saya buat ada parameternya tuh. Di dalam kurung setelah kalimat void luas persegi kan ada int p, int l. Sedangkan yang kanan nggak ada. Berarti yang kanan itu tanpa parameter. Ya, tanpa parameter di sini artinya parameter data yang disalurkan itu lebih sedikit lebih baik, bahkan kalau tidak perlu menggunakan parameter. Nah, program sebelah kiri karena kita punya dua parameter formal yaitu P dan L di situ, maka pada saat dipanggil bagian bawah Anda lihat program utama itu kita tuliskan dua buah parameter, luas persegi yaitu 9 untuk panjang, 2 untuk lebar. Nah, 9 dan 2 itu adalah parameter aktual tadi ya disebutkan. Nah, yang sebelah kanan karena di modulnya atau di fungsinya void luas persegi tidak ada parameter, maka pada saat dipanggil pun tidak perlu parameter. Ya. Ini contoh kopling data. Kemudian kopling stem. Kopling stem di sini dua modul melakukan pas struktur data non global yang sama melewati struktur data. Struktur data ya, kan Anda sudah belajar semester lalu tentang struktur data. Saya ingatkan kembali, tipe data ada dua, yaitu tipe data sederhana dan struktur data. Tipe data sederhana yaitu int, float, char, string, bool. Kalau struktur data yaitu contohnya array, record. Nah, jadi apabila kita melakukan pass atau mengirimkan nilai berupa struktur data, mengirimkan parameter berupa struktur data, maka itu disebut dengan kopling stem. Contohnya nih, saya bagi ada tiga modul pada program ini ya. Yang sebelah kiri void sort, yang tengah void cari, yang kanan program utama nih. Jadi ini ceritanya program untuk melakukan sorting, juga untuk melakukan pencarian data. Nah, karena sorting atau pengurutan data dengan mencari data itu dua hal yang berbeda, maka saya pisahkan dalam fungsi yang berbeda. Anda lihat di situ di samping kata void sort itu ada array, yaitu data. Nah, itu kan setelah data ada kurung kotak ya. Nah, itu adalah array bentuknya. Sedangkan sebelahnya int x itu bukan berbentuk array. Nah, inilah yang disebut dengan struktur data. Kita mempas atau melewatkan struktur data. Nah, Anda lihat di cari, void cari juga sama. Nah, Anda lihat di bagian program utama, pada saat dia dipanggil, maka kita menyertakan datanya. Ya. Oke, nah ini contohnya. Kemudian kopling control. Sesuai dengan namanya, jadi apabila dia dikendalikan oleh struktur pemilihan. Struktur pemilihan tadi sudah saya sebutkan, yaitu ditandai dengan adanya statement if atau switch case. Ini contohnya ya. Jadi di sini kopling control itu dua modul melakukan passing parameter. Jadi melewatkan parameter menggunakan data kontrol. Nah, misalkan di sini kita pilih satu, maka yang dipanggil adalah hitung luas. Nah, jadi yang dipanggil itu tergantung pada pemilihan. Jadi dikendalikan atau dikontrol oleh apa yang dipilih oleh user. Kemudian kopling eksternal, kita lihat sini dua modul atau lebih menggunakan data global yang sama. Ingat, data global atau variabel global adalah variabel yang terdapat di dalam
program utama. Kalau dua modul menggunakan data global yang sama, maka disebut dengan kopling eksternal. Tidak ada parameter yang digunakan dari modul pemanggil ke subordinat. Subordinat itu maksudnya adalah program utama ya. Nah, kita lihat di sini contohnya nih. Anda lihat, variabel A pada baris 8 itu adalah variabel global atau global data tadi, terletak pada program utama, dipakai di baris 2 dan baris 5. Nah, kan baris 2 baris 5 itu adalah modul. Nah, ini yang disebut dengan kopling eksternal. Jadi, modul X dan modul Y menggunakan data global yang sama. Baik, berikutnya adalah coupling common. Coupling common yaitu dua modul atau lebih menggunakan struktur data global yang sama. Sebenarnya hampir mirip dengan coupling eksternal ya. Cuma bedanya, perhatikan, coupling eksternal menggunakan data global yang sama, kalau ini menggunakan struktur data global yang sama. Ya, tadi sudah saya jelaskan struktur data, contohnya array, record ya. Nah, contohnya adalah ini. Nih, kita lihat di program utama ya sebelah kanan itu ada int A3 yang warna hijau. Nah, lalu itu kan array ya, array itu kan struktur data. Nah, digunakan di fungsi, nilainya digunakan menggunakan variabel struktur data yang sama, yaitu Anda lihat di fungsi X atau modul X, dan fungsinya juga menggunakan struktur data array yang sama, yaitu A. Jumlah elemennya juga sama, yaitu 3 ya. Oke. Nah, itu tentang kopling. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.